tahun baru. Orang selalu bersukacita menyambut tahun baru. Sebetulnya tidak ada yang berubah. Sebab kehidupan yang kita jalani akan berjalan seperti biasa. Waktu itu berjalan linear. Kalau kemarin kita menandainya sebagai tahun 2022, maka sekarang kita akan tandai sebagai tahun 2023. Tapi mengapa tahun baru selalu istimewa? Secara kronologis ini adalah titik awal tahun yang menandai dimulainya tahun yang baru dan selesainya tahun sebelumnya. Saudara, kita semua tahu saat berada di titik awal selalu terselip harapan baru bahwa tahun ini akan jauh lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Itulah sebabnya kita selalu memiliki dan membangun harapan baru saat memasuki tahun yang baru. Bukan hanya itu, tahun baru juga bicara tentang berkat yang baru. Seperti orang yang menanam benih, dia tentu mengharapkan hasil yang lebih baik, lebih banyak, dan lebih berkualitas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Itulah sebabnya di setiap awal tahun, orang selalu berdoa agar berkat yang baru dicurahkan di dalam kehidupannya. Dan bukan hanya itu, tahun baru juga bicara tentang kehidupan yang baru. Yang disebut hidup baru adalah meninggalkan yang lama di belakang kita dan menjadi baru dalam segala hal terhadap apa yang akan kita jalani di depan, dalam karakter, dalam perilaku, dalam segala aspek hidup. Mengapa? Masih ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang anggur baru? Tuhan selalu mencurahkan anggur baru dalam kehidupan anak-anaknya. Nah, agar yang baru itu tidak bocor dan tidak tumpah sia-sia, kita harus menampung yang baru dari Tuhan dengan kantong anggur yang baru. Yang lama harus dibuang. Itulah yang disebut dengan pembaruan hidup. Jadi tahun ini, apa yang kita lakukan akan menentukan apa yang kita terima. Berkat baru hanya didapatkan jika kita hidup baru, dan untuk itulah kita membangun pengharapan yang baru. 3 kata kunci ini sangat penting. Hidup yang baru, berkat yang baru, dan pengharapan yang baru. Mari kita mengawali semua yang baru ini di dalam rumah Tuhan. Di rumah Tuhan di Genisanya di situ sisi. Karena situ sisi adalah kita. Situ sisi adalah tempat kita bertumbuh, menerima firman, membangun iman, dan bersekutu dengan saudara-saudara kita seiman. Dan selalu berkata bahwa apa yang diawali bersama Tuhan, Tuhan sendiri yang memberkatinya, menyertainya, dan menjaganya. Selamat tahun baru, dan mari kita lebih giat lagi beribadah kepadanya di tahun ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Bapak Ibu Jemaat itu sisi yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Saya mau mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk Bapak Ibu sekalian. Sinien Kuala, Gong Si Facai. Kiranya di sepanjang tahun ini Tuhan memberkati dan memelihara hidup kita. Amin. Mari kita bersatu hati, tundukkan kepala, kita awali ibadah kita dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Di pagi hari ini, kami datang ke dalam pelataran-Mu Tuhan, membawa hati kami untuk bersekutu dengan-Mu. Sebab hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan dan disembah. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku,
jiwaku. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat berlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, harapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Haleluya Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan, hanya nama-Mu, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, harapan jiwaku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber pengharapan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Mari sembah Dia.
Mari sembah namanya, mari tinggikan namanya. Tinggikan nama yang berkuasa. Tiada Allah lain selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Dan dagingku Habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Sekali katakan, ku sembah Kau, sembah Kau, Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lenyap, tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Tetap Kau Tuhan selamanya. Haleluya Tuhan. Yes Tuhan, sekalipun hati dan daging kami habis lenyap, hanya Engkau Tuhan, tetap Engkau Tuhan selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menaikkan syukur kami lebih-lebih lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji nama Tuhan, mari katakan amin. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord, haleluya. Mari kita naikkan pujian kita lebih lagi, sebab hanya segala pujian hanya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
kita semua adalah umat yang disayangi Tuhan. Amin. Yesus cinta saya, Yesus cinta Bapak Ibu semua. Amin. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian karena Tuhan sudah memberikan nyanyian baru untuk kita untuk memuji-muji namanya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 ya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Lalu
Yesus. Kebaikan-Mu Tuhan. Kami lewati tahun demi tahun, dan hingga saat ini kami masih berada di tempat ini untuk menyembah memuji nama-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena
Sebab karena kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Kami percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari coba katakan. Aku percaya dengan penuh keimanan. Terima kasih Tuhan. Yes. Amin Tuhan. Kebajikan selalu mengikutiku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ada amin Bapak Ibu. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh tiba di hari Minggu ini. Dan kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Ketika kami mengangkat tangan kami dan mengangkat wajah kami, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang tahun ini Tuhan terus memberkati dan berjalan bersama-sama dengan kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarnya. Tanda-tanda ajaib dan heran ada di tengah-tengah kami maupun bagi kami yang ada di rumah saat ini. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengar firman Tuhan berkata amin. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Sinin Koile Gong Si Facai. Setiap kali tahun baru lunar kita peringati, ada 4 ayat yang sangat relevan yang penting untuk kita renungkan. Dan saya akan membagikan 4 ayat itu buat kita sebagai pesan Tuhan. Dan jangan kaget bahwa bangsa Tiongkok adalah satu sempalan dari komunitas yang ada di Babel. Ketika mereka dicerai-beraikan oleh Elohim. Dan ada satu komunitas yang pergi naik turun gunung. Sampai akhirnya mereka tiba di daratan Tiongkok. Ayat yang pertama, dan itu sudah dinubuatkan di dalam Alkitab saudara. Ayat yang pertama saya ingin membagikan kepada saudara dalam Yesaya pasal 49. Ayat yang ke-12. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-12. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Lihat, ada orang yang datang dari jauh. Saudara, perhatikan. Hampir semua penafsir Alkitab, jauh yang mereka maksudkan di sini adalah dari daerah timur. Dan negara Tiongkok berada di sisi timur. Dari mana dinubuatkan ini? Dari Yerusalem. Lihatlah, ada orang yang datang dari jauh. Kita baca berikutnya, kalimat berikutnya, 2, 3. Ada dari utara dan dari barat dan ada dari tanah. Bacanya Senem. Dari tanah Senem. Kata Senem itu semua penafsir Alkitab yang dulu sekarang selalu merujuk bahwa tanah Senem, the land of Senem adalah negara Tiongkok hari ini. Dari mana asal usul ini muncul? Itu dapat dicari akarnya ketika Elohim menyerahkan manusia ke seluruh bumi. Waktu itu manusia masih satu komunitas. Jumlahnya besar. Mereka mendirikan Menara Babel. Menara Babel itu adalah memang identitas kota di masa itu, zigurat. Tapi kenapa Elohim marah? Karena 2 hal. Pertama, mereka ingin membangun menara setinggi langit. Dan yang kedua, di atas puncak menara itu ada kuil yang didirikan untuk seseorang atau dewa yang mereka anggap setara dengan langit. Sehingga Elohim marah, menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Satu kelompok pergi jauh. Dan seperti Abuna jelaskan tadi, mereka naik turun gunung. Naik turun gunung, lewat lembah. Kelompok ini terus berjalan ke timur. Dan mereka akhirnya tiba di daratan Tiongkok dan berhenti di sana. Sehingga pada awalnya saudara, orang-orang Tiongkok ini sebelum agama Buddha masuk dari India, sebelum Konfusius masuk, orang-orang asli, kalau saya diberkati sekali barusan saya membaca sebuah buku sejarah agama Tiongkok itu. Mereka sebenarnya adalah monoteis. Dan kita semua tahu bahwa agama pertama adalah agama monoteis. Hanya menyembah kepada satu Elohim, satu Tuhan. Dan mereka mempercayai adanya sesuatu kuasa, power yang melebihi kemampuan manusia yang ada di langit. Makanya kalau kita melihat salah satu dewa tertinggi dalam bangsa Tiongkok itu adalah Shangti. Dewa langit yang berdiam di langit yang mengatur segala sesuatu. Jadi pada awalnya bangsa ini adalah bangsa yang monoteis. Ketika mereka terserah ke seluruh penjuru bumi,
mereka memiliki keyakinan yang sama. Baru kemudian di dalam perkembangan sejarah masuk agama dan kebudayaan lain dalam kelompok-kelompok itu. Sehingga akhirnya kita mengenal sekarang bagaimana bangsa Tiongkok menyembah banyak dewa. Betul saudara? Tapi asal usulnya itu adalah monoteis. Itu sebabnya Nabi Yesaya menubuatkan. Coba tampilkan lagi ayat itu. Menubuatkan di dalam kitabnya. Sangat indah saudara. Bahwa ada satu masa nanti di masa depan. Makanya setiap kali kita merayakan Imlek itu, kita berdoa kepada orang-orang Tiongkok. Supaya nubuatan Nabi Yesaya ini digenapi. Bahwa di suatu masa di depan. Dari tanah Senem. The land of Senem. Ingat ya, semua penafsir Alkitab dulu dan sekarang menerjemahkan Senem sebagai bangsa Tiongkok. Dan ada satu masa mereka akan berjalan kembali ke Yerusalem untuk menemukan akar kepercayaan mereka yang mula-mula. Haleluya. Makanya orang Cina itu sering juga dikenal sebagai Yahudi kuning. Tahu kenapa? Warna kulit mereka kuning. Jadi ada satu masa nanti mereka akan kembali ke tanah perjanjian. Dan ini sekarang sudah mulai banyak, saudara. Sebelum pandemi peringkat tertinggi peziarah yang datang dari Tiongkok ke Yerusalem adalah orang-orang yang berasal dari China, Korea, Jepang, dari wilayah timur. Dan ini adalah merupakan sebuah tanda zaman buat kita. Bagaimana sekarang bangsa Tiongkok menguasai dalam banyak aspek. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Di mana-mana sekarang kita bisa menemukan mereka. Mereka pekerja yang sangat keras. Mereka memiliki etos kerja yang sangat baik. Mereka juga mampu menguasai teknologi. Bahkan sampai dianggap menjadi pesaing ekonomi bagi bangsa Amerika. Betul saudara? Karena mereka berdampak. Dan saya percaya ini adalah anugerah khusus untuk satu bangsa yang naik turun gunung ke lembah sampai berada di daratan Senem itu. Dan kita berdoa. Bagian yang pertama kita berdoa agar mereka menemukan jalan untuk kembali ke Yerusalem. Haleluya. Kenapa nama gereja kita Golden Gate Community Church? Kalau Anda melihat Google, maka pintu gerbang timur itu segaris dengan gereja kita. Karena arus Eksodus kedua dan terakhir di akhir zaman, semua yang bergerak menjauh Yerusalem menuju timur. Anda tahu timur ya? Timur dalam Alkitab itu identik dengan sesuatu yang jauh dari Elohim, jauh dari Tuhan. Dan timur itu sesuatu yang menyangkut budaya-budaya di sepanjang sejarah. Dewa-dewa dan sebagainya. Jadi kalau orang bergerak kembali dari timur menuju barat. Kembali ke Yerusalem. Kita berada di jalur itu saudara. Kembali kepada Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan di akhir zaman ini. Maka mari kita berdoa. Agar bangsa yang besar ini. Bangsa yang hebat ini. Saya membaca update mengenai perkembangan COVID di daratan Tiongkok. Masih belum reda. Betul ya saudara? Kita berdoa. Agar mereka segera bisa melalui krisis ini. Dan nubuatan Yesaya ini bisa digenapi. Karena akan ada orang yang datang dari jauh. Dari the land of Senem. Kembali kepada Tuhan. Dan itu harapan kita bersama. Kalau mereka takut Tuhan. Itu luar biasa saudara. Abuna pernah terhubung dengan salah seorang misionari. Sampai sekarang masih suka email-emailan dengan beliau. Markasnya tidak boleh berada di dalam negara Tiongkok. Dia markasnya di Hong Kong. Dia suka kirim email, ini perkembangan kami Pastor Sony. Ini yang sudah kami lakukan. Kalau ketahuan mereka akan ditangkap. Jadi nanti mereka ikat Alkitab di kaki. Ikat Alkitab di sini. Supaya dibawa masuk. Kadang-kadang mereka merobek-robek Alkitab itu. Bagian demi bagian. Satu bawa kitab Matius. Satu bawa kitab Markus. Disimpan di sini.
Nanti sampai di sana begitu mereka masuk ke daratan, mereka akan nyatukan kembali dan orang-orang yang haus akan kebenaran itu menyambutnya dengan sukacita. Kitab favorit mereka adalah Kisah Para Rasul. Saya tadi cari-cari klip itu, saya nggak ketemu. Tapi mereka sangat senang dengan Kisah Para Rasul. Jadi saudara, kita masih bersyukur punya Alkitab seperti ini hari ini. Alkitab mereka adalah sobekan. Dan hanya itu saja. Kalau tidak ada misionari yang datang kepada mereka, tidak ada yang memberitakan firman. Jadi saya tantang kita hari ini. Kalau ada yang mau untuk menjadi misionari di China, di Tiongkok, daftar. Kita akan kirim utusan ke sana. Untuk menggenapi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Bahwa akan ada orang dari jauh. Dari the land of Senem. Saya sudah sounding ke revival saudara. Revo sudah pergi ke daerah Timur Tengah. Nanti kamu pergi ke daerah Timur. Saya sudah bilang, siapkan dirimu. Saya sudah ngomong begitu sama revival. Siapkan dirimu, belajar bahasa Mandarin. Mulai dari sekarang nak. Kamu akan belajar kedokteran di sana. Nah gitu. Satu dokter nanti satu hamba Tuhan. Ini kehendak manusia loh ya. Tuhan yang mengatur semuanya. Kalau Tuhan dua-duanya bilang jadi hamba Tuhan ya haleluya 12 kali. Kenapa dokter? Supaya nanti dokter dia dapat uang ya kan mensupport pelayanan. Jadi mandiri. Kita desainnya seperti itu. Tapi ini sekali lagi kehendak manusia. Nah kalau saya saja berani mendorong anak saya, ayo saudara. Nggak mungkin lagi untuk level saya ini yang pergi ke sana. Udah tua. Siapa tahu Alek mau pergi ke sana, tidak jadi ke Lampung. Kita utus. Saya punya kerjasama dengan lembaga misi di sana. Dodi. Pergi ke sana, beritakan firman. Ya, Pak Daniel. Sambil bawa anggur orang tua. Karena orang tua kan dari daratan Tiongkok. Betul tak? Jadi ini yang pertama saudara. Bayangkan kalau bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. The global impact yang akan mereka hasilkan itu sangat luar biasa untuk kerajaan Allah. Haleluya. Wah, luar biasa itu. Luar biasa. Ada satu teman seangkatan Revo itu yang berasal dari sana. Bapaknya kontraktor. Pagi, siang, malam mepet Revo terus. Cantik sih. Cantik loh. Matanya bersinar. Kulitnya putih. Apa bilang, Pak. Iki piye Pak? Lah napa? Visi Papa di China siapa tahu lewat dia. Nanti dia tahun lalu dia ulang tahun dia sinyal-sinyal. Revo, kamu mau kemana tanggal segini? Frederick, namanya di sana kan Frederick. Tanggal segini mau kemana? Aku ada acara persekutuan doa. Aku ulang tahun loh, kasih sinyal-sinyal. Lalu suatu kali dia tanya kepada Revo, Frederick, apa kriteria orang tuamu untuk pasangan hidupmu? Wah, apakah mereka harus dari Indonesia atau dari luar Indonesia boleh? Jadi dia sudah kasih sinyal-sinyal. Cantik sih. Cantik loh. Kalau saya punya menantu orang Tiongkok. Dari sana, tapi nggak cocok. Saya udah buat garis tegas kepada Revo. Harus dari Indonesia. Supaya nanti ketika penggembalaan dalam sama budaya itu kan beda saudara. Mengerti maksudnya ya? Jadi tolong doakan supaya Revo enggak tertarik. Tapi kita berdoa supaya akan ada arus dari timur. Abuna itu membayangkan begini saudara. Bangsa ini dampaknya di mana-mana loh. Sekarang di mana-mana bukan hanya warung makan Padang. Betul kan? Di mana-mana ada orang sipit. Dan dia berdampak di mana-mana secara ekonomi, secara teknologi. Di mana-mana, di pelosok-pelosok. Kalau mereka takut akan Tuhan itu loh. Bangsa ini akan menjadi sebuah gerbong besar yang sapu bersih dari timur menuju Yerusalem. Itu keren sekali.
Kita berdoa agar kebangunan rohani terus terjadi di negara ini. Dari tanah Senem ini. Dan misionari-misionari yang datang ke sana tetap selamat dan dijaga oleh Tuhan. Ada satu teman seangkatan saya waktu S2. Namanya Ibu Lydia. Waktu itu sama-sama ambil MA. Dia begitu terbeban dengan negara Tiongkok. Sampai sekarang dia ada di sana, saudara. Terakhir saya tanya, kamu gimana? Aman di sana? Aman. Udah merit? Belum. Kenapa belum merit? Enggak sempat mikir. Boro-boro mikir merit, Abuna. Yang kita pikirkan setiap hari adalah bagaimana membawa berita Injil ke sebuah tempat. Jadi mereka ibadah di hutan, ibadah di gua, di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan itu beban doa kita. Haleluya, saudara. Amin, amin. Yang kedua, mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Tampilkan di depan. 1 Petrus pasal 1 ayat 19. Setiap kali ibadah Imlek berlangsung, kita selalu diingatkan mengenai ayat ini. Ini namanya tipologi. Melainkan dengan darah yang apa? Yang mahal. Yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kenapa sih kita selalu pakai baju warna merah? Di dalam salah satu penjelasan yang Abuna baca dalam kebudayaan orang-orang Tiongkok adalah warna merah mendatangkan berkat dan keberuntungan. Jadi salah kalau kita sebenarnya setiap ulang tahun baru Cina itu mengatakan Gong Xi Fa Cai. Sebenarnya bukan artinya itu Gong Xi Fa Cai, saudara. Gong Xi Fa sebenarnya selamat tahun baru, Happy Lunar Year itu adalah Xin Nian Kuai Le. Itu. Adapun Gong Xi Fa Cai adalah perkataan blessing. Semoga engkau makin makmur. Itu artinya. Makmur yang dimaksudkan di sini adalah makmur secara material. Dan itulah dilambangkan dengan warna merah. Apa hubungannya dengan kekristenan? Itu yang Abuna katakan tadi. Bahwa ini adalah tipologi. Kita mengingat dalam kekristenan bahwa ada darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Untuk menebus dosa, pelanggaran, dan memateraikan hidup kita. Abuna ingat penjelasan Abuna mengenai ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan malaikat kematian berjalan di seluruh tanah Mesir untuk menghukum orang Mesir. Lalu Elohim memerintahkan Musa untuk memotong domba dan darahnya dioleskan di tiang pintu dan tiang jendela. Itu artinya ditandai. Maka setiap kali Imlek berlangsung, Anda harus ingat bahwa Anda adalah pribadi yang ditandai oleh Kristus. Amin. Karena Anda orang yang diberkati oleh Tuhan. Ditandai untuk diberkati. Ditandai, orang ditandai itu sebagai miliknya. Abuna ini udah makin tua, saudara. Kemarin cucu Abuna lahir 5 ekor. Nanti makanya saya suruh Cika cepat-cepat merit, cepat. Habis itu langsung hamil ya. Kemarin Cika sudah tunangan, nah ya kan. Setelah itu nanti pertengahan tahun sudah merit. Saya bilang harus langsung jadi supaya tahun depan, tahun ini papa mama punya 5 ekor, tahun depan papa mama punya 1 bayi. Ya kan. Dia ngejek-ngejek saya terus panjang hari kemarin. Papa sudah punya cucu sekarang 5, tinggal tunggu dari kamu. Kita diberkati, saudara. Darah Kristus itu ditandai, menandai kita. Jadi cucu yang 5 ekor itu 3 cowok, 2 cewek. Kemarin saya dapat telepon dari Jogja, dari Opa. Jangan lupa ya, yang cowok punya aku 1. Sudah ditandai. Kalau cowok yang pertama itu tinggal di pastori. Jadi masih ada sisa 1 cowok dan 2 cewek. Siap untuk diadopsi. Silakan tandai nanti di bawah. Tulis namamu, ini sudah milik siapa. Darah Kristus menandai kita. Jadi setiap kali memang secara budaya ini bicara mengenai berkat dan blessing. Amin, amin. Tapi secara biblikal darah mengingatkanmu bahwa engkau menjadi milik Kristus. Orang yang diberkati oleh Kristus. Haleluya. Bagian yang ketiga, saudara.
Jadi lambang warna merah ini bukan sekedar lambang budaya. Tapi biblical sign untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah milik Kristus. Dan kita adalah orang yang diberkati. Ini berkaitan dengan ayat Matius pasal 25 ayat 29. Matius pasal 25 ayat 29. Ini yang kita nantikan bersama saudara. Wow. Coba ditampilkan itu. ayat 29. Mari kita baca sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apa satu tradisi setiap kali ibadah Imlek berlangsung atau setiap kali perayaan Imlek berlangsung, tradisi ada dua tradisi. Tradisi yang pertama adalah makan-makan dan tradisi yang kedua adalah apa saudara? Angpau. Siapa mau angpau? Mau? Ya pasti akan saya beri. Karena di dalam perspektif iman Abuna bahwa Anda semua adalah orang yang mempunyai. Amin. Ini loh arti ayat ini. Siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Jadi ketika Anda tidak mempunyai, Anda tidak akan dapat apa-apa. Tapi apa ketika Anda mempunyai? Maka tradisi ini secara biblikal sebenarnya menjelaskan bahwa saat diberikan kepadamu, ini adalah sebuah benih. Yang Anda terima untuk menjadi berkat bagimu. Dan benih itu sebenarnya bukan benih yang besar. Harus makin kecil makin baik. Betul saudara? Maka nanti nilainya pun makin kecil. Enggak. Enggak. Karena benih di dalam Alkitab yang terbaik adalah benih biji sesawi. Itu saudara-saudara, biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di antara semua jenis biji yang ada di dunia. Tapi ketika ditanam, dia berubah menjadi pohon yang besar, menghasilkan buah yang banyak dan rindang. Sampai Alkitab berkata, pohon-pohon pun bisa bersarang di atasnya. Jadi seberapapun besar yang Abuna berikan kepadamu sebagai gembalamu, terima itu sebagai benih. Abuna selalu berkata, setiap apapun benih yang kau terima dari gembalamu, masukkan di dalam dompetmu atau masukkan di dalam kotak duitmu, kemudian lupakan. Jangan anggap itu jimat. Hari ini saya mendapat 2 laporan. Pertama dari Giatri, satu dari Borman. Benih tahun lalu masih mereka simpan. Tunjukin ke jemaat. Ini imannya luar biasa ini. Ya, dari gembalaku. Diberkati sepanjang tahun ini? Diberkati. Punya Giatri mana? Di rumah. Disimpan di kota. Jadi anggap ini sebagai benih yang Abuna bagikan. Bukan berarti saya bagi-bagi duit ya. Bukan. Anggap sebagai benih, ini benih. Sebab karena aku mempunyai, kepadaku akan diberi sebagai simbol untuk mengalami yang namanya kelimpahan, prosperity. Itulah artinya gong si facai. Jadi kita melepas berkat kepada orang yang menerima itu. Jangan takut kali ini semua benihnya sama rata, sama rasa. Karena kemarin ada yang ngomel-ngomel tahun lalu. Punya suami saya kok besar, punya aku kok sama dengan anakku. Ada yang anak bilang, Abuna kok punya saya kecil, punya papa beda. Sekarang sama rata, sama rasa. By the way saudara, sebenarnya ada kejadian Abuna tadi bolak-balik turun ke bawah, bolak-balik turun ke bawah. Karena hari ini banyak yang izin tidak ibadah. Karena merayakan Imlek. Sehingga akhirnya
kita mempersiapkan kado Imlek hanya 100 piece. Ya, lalu mempersiapkan amplop ini 100 buah juga. Tiba-tiba, Abuna sudah lewat 100. Hah? Oke, 100, kita siapkan lagi 20. Dipanggil lagi, Abuna sudah 138. Hah? Dipanggil lagi, Abuna sudah dalam 147. Hah? Rugi bandar. Enggak, saya tidak pernah merasa rugi. Ini nanti supaya kita ketawa aja, jangan terlalu serius. Bagi saya memberkati saudara, itu lambang saya diberkati. Dan kalau gembalamu diberkati, berkatmu turun pada seluruh jemaatnya. Itu prinsipnya, saudara. Ya, itu selalu banyak keajaiban dalam hidup Abuna. Saya nggak tahu kalau untuk Oma Himawan saya yang begini atau Oma Himawan yang kasih ke saya ya, atau saya yang kasih ke Oma ya. Wah, jadi bolak-balik tadi kita cari amplop, cari amplop. Biasanya Pak Daniel ini kasih saya amplop. Kali ini tahun ini lupa dia. Saya bilang yang dari Pak Daniel nggak ada. Jadi begitu saudara. Kepada siapa yang memiliki, kepadanya akan diberi. Ambil itu, tangkap itu. Jangan lihat duitnya. Tangkap itu dengan imanmu. Yes. Berarti selama ini aku memiliki sesuatu. Dan aku percaya ini adalah a prophetic act. Tindakan profetik. Untuk aku mengalami kelimpahan. Haleluya. Satu ayat terakhir. By the way saudara, pelayan mimbar kita hari ini keren kan? Keren kan? Wah. Ada suara yang falas enggak? Enggak ada kan? Bagus kan? Kita perlu membuat mereka nyanyi lagi nanti. Tapi bagus kalau mereka nyanyi depan ini sambil gini, ya kan? Nih. Kita perlu, ini luar biasa. Begitu besar kasih Allah pada kita, ya toh? Kita perlu. Nah, kita mau nggak? Oke, kita buat mereka nyanyi dulu sebelum yang keempat. Oke? Setuju nggak? Kita suruh mereka nyanyi. Jarang-jarang khotbah di tengah jalan berhenti. Ya kan? Kita minta singer-singer kita maju ke depan. Ya, karena kita semua bersuka cita kan? Bersuka cita kan? Tapi Bapak Ibu harus berdiri loh. Harus berdiri ikut nyanyi ya. Iya. Silakan. Kecuali WL. Karena ini hanya 4. Karena ada 2 WL, ada 2 singer baru kita. Yaitu Aurel. Dan Bu Christine. Ayo maju ke depan. Ayo Aurel, Christine, Oni, Siska. Nyanyi lagu Begitu Besar Kasih Allah pada kita. Kita nyanyi. Ayo maju. Mike bisa nyampe ke depan gak Daniel? Oke. Nanti Bapak Ibu ada tugas. Pilih yang paling luas. Hanya 1. Abun akan kasih angpau. Ya toh? Ini pasti luar biasa. Mike, taruh bawah. Nyampe gak? Jarang-jarang kita menyaksikan mak. Siapkan kamera video Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Terserah megang payungnya gimana, terserah gimana inspirasi yang paling bagus. Mana sila? Ulang. Begitu besar. Katakan. Kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah apa? Tuhan mengubah. Amin. Miskin dan menjadikan kaya. Lihat yang paling luas ya. Dia berkatakan dan meninggikan juga. Dari awal saudara.
besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Ia merendahkan. Ini lagu profetik loh saudara. Mari nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Katakan sama-sama. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Mari imani, katakan anak cucunya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah. Berbahagialah Amin. bagi orang yang percaya, yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, luar biasa ya. Oke, siapa yang paling luas di antara mereka berempat? Hah? Aurel yang paling luas. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu. Oke, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nanti kalau begitu Aurel dapat angpau khusus dari Abuna. Oke. Ayat terakhir, harus ada sukacita ya saudara. Tadi Abuna mengingatkan bahwa ada dua tradisi, yaitu melepaskan benih sebagai berkat material. Dan yang kedua adalah makan bersama. Saya mencoba melakukan penelitian, ada yang makan bersama tadi malam, ada yang makan bersama hari ini. Jadi ternyata itu tidak ada patokannya, tapi intinya adalah makan bersama. Mari kita melihat dalam perspektif Alkitab mengenai makan bersama ini. Lukas pasal 22 ayat ke-30. Dodi di depan aja. Lukas pasal 22 ayat yang ke-30. Saudara sudah makan bersama? Belum? Lukas pasal 22 ayat yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Katanya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Makan bersama. Dalam kebudayaan Tiongkok itu meja itu bukan lurus, tapi bundar. Sehingga ada filosofinya bahwa jarak antara setiap orang sama terhadap yang lain. Tidak ada yang lebih jauh, tidak ada yang lebih dekat terhadap titik pusat. Dan mereka memiliki akses yang sama untuk setiap makanan yang ada di depan mereka. Dan itu bicara tentang kesatuan. Mengapa cincin kawin bentuknya tidak kotak-kotak? Tapi ringnya itu bulat. Karena bicara mengenai kesatuan. Tidak ada ujungnya, saudara. Kita nggak tahu dalam meja bundar itu mana ujungnya, dimulai dari mana. Ya kan?
Titik awalnya di mana lalu muter begini, kita nggak tahu. Itu bicara mengenai kesatuan. Orang yang duduk semeja artinya sedang membicarakan dan menjadi bagian dari kesatuan. Dan ini filosofinya sangat kuat. Kristus mengajar kita melalui tulisan Rasul Paulus. Bahwa kalau kita semeja dengan Kristus, kita juga menjadi satu dengan Dia. Haleluya. Menjadi satu. Makanya setiap awal bulan kita memperingati kesatuan itu melalui tubuh dan darah Kristus. Melalui perjamuan kudus, saudara. Haleluya. Yang benar sebenarnya makan di meja yang bundar. Sayang, saya di gereja kita nggak ada meja bundar. Dan jangan nyumbang meja ya, sudah nggak ada tempat nanti. Pernah melihat ban sepeda? Ada yang bentuk kotak-kotak? Nggak ada. Bundar. Dan bundar ini dimulai dari mana sebenarnya filosofinya? Dari langit. Tahun baru Imlek itu bicara mengenai bagaimana bulan mengelilingi bumi. Karena kalender Imlek itu kan kalender bulan. Kalau kita di barat itu kan menganut kalender matahari, betul kan? Satu kali bumi mengelilingi matahari itu tepat 12 bulan. Tapi dalam penanggalan bulan, tidak semua 12 bulan itu dalam sistem bulan. 12 kali, tidak tepat. Makanya Imleknya bisa maju, bisa mundur. Sama seperti perayaan Paskah orang Ibrani, tidak tepat. Muter. Itu diwujudkan, diproyeksikan di dalam rumah menjadi meja tempat makan bersama. Itu bicara mengenai kesatuan. Tempat di mana kita saling berbagi dan memperhatikan. Dan itu mengingatkan kita mengenai tipologi terhadap perjamuan kudus. Yang setiap bulan kita rayakan melalui roti dan anggur. Walaupun kita berada di meja masing-masing dan kita tidak berada di meja bulat. Tapi kita semeja dengan Kristus. Yang Abuna selalu katakan sebagai mensa Christi. Dan kita menjadi bagian yang makan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus itu. Maka itulah yang membuat kita satu. Seluruh orang Kristen di dunia ini. Dari Afrika, dari Asia, dari kutub. Kalau dia sudah semeja dengan Kristus. Maka maksud saya kalau dia sudah mengikuti perjamuan kudus. Maka kita menjadi satu dengan mereka semua. Nah itu yang mempersatukan gereja. Jadi jangan pernah berkata bahwa tidak ada tipologi dari kebudayaan Imlek dari bangsa Tiongkok ini yang relevan dengan Alkitab. Banyak sekali kalau kita cari, saudara. Abuna punya satu buku bagaimana menjelaskan dari huruf-huruf Mandarin itu, kanji itu menjelaskan filosofi Alkitab. Ketika saya baca, ternyata sinkron dan itu mengingatkan bahwa mereka adalah bangsa yang memang nyempal ketika Menara Babel diruntuhkan oleh Elohim. Jadi simbol-simbol bagaimana Nuh berada dalam satu perahu, ada berapa orang di dalamnya, diwujudkan di dalam huruf-huruf China itu. Itu saja sih yang ingin saya bagikan kepada saudara. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih, kami mau berdoa bersama-sama agar orang-orang dari the land of Senem di satu masa mereka akan datang kembali kepada Elohim. Pakai dan berkati bangsa Tiongkok ini supaya mereka tidak sekuler tapi takut akan Tuhan. Dan mereka menjadi agen transformasi dunia. Dan kami akan berada satu jalur dengan mereka untuk kembali ke Yerusalem. Juga kami percaya Tuhan
Di dalam perayaan Imlek ini kami diingatkan bahwa kami orang yang sudah ditandai oleh Kristus. Menjadi milik Tuhan. Yang diberkati oleh Tuhan. Yang menerima setiap benih yang terbaik dari Tuhan. Dan selalu berada di dalam kesatuan. Kesatuan terhadap sesama kami maupun kesatuan terhadap tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atasnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kita akan saksikan perform dari para dancer. Ma, ya. Ini punya siapa ini? Punya Liora. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu dan sebelum pengumuman disampaikan. Bapak Ibu, siapa yang belum dapat ayat emas? Ada? Sudah dapat semua? Ada. Nanti tolong diambil di bawah ya. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkannya masih ada. Silakan nanti pada saat turun tangga ada asyir di bawah minta. Juga kalender gereja kita. Saya lihat masih banyak stok. Kalau ada tokomu 2 toko ambil 2. Taruh di toko. Ya, di rumah, di kantor, di bawah stoknya masih ada. Bisa diambil nanti. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom jemaat G2CC, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir untuk beribadah di G2CC. Yang pertama kepada Ibu Ii dari Surabaya. Mungkin bisa berdiri Ibu. Selamat datang. Kemudian yang kedua, Saudara Ian dari Manyaran. Bisa berdiri Bapak, Ibu. Terima kasih, selamat datang, selamat beribadah. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan minggu ini. Tuhan memberkati dan memberikan umur panjang. Mengucapkan Happy Chinese New Year, Sin Nian Kuali kepada seluruh jemaat yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian info. Untuk selanjutnya adalah info gereja dalam sepekan. Nanti sore ada ibadah online pukul 17.00 di channel YouTube Pastor Sony Saluku. Kemudian firman online hari Rabu tanggal 25 Januari via Zoom dan YouTube. Break to Prayer tanggal 27 Januari pukul 17.00. Kemudian ibadah Komsel Youth Sabtu tanggal 28 Januari pukul 16.30. Ibadah sekolah minggu tanggal 29 Januari pukul 07.00 secara onsite di halaman gereja. Bagi jemaat yang belum mendapatkan ayat emas dan juga ingin membagikan kepada saudara dapat menghubungi Ibu Aurel. Demikian info gereja dalam sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Minggu lalu Abuna tidak hadir di gereja. Minggu depan juga Abuna tidak ada di gereja. Karena Abuna harus, dengan Abuna akan berangkat untuk satu keperluan penting. Tolong didoakan. Tapi Abuna bisa lihat lewat CCTV. Siapa yang tidak hadir, saya absen.
Siapa yang berulang tahun sepanjang dari sebelum terakhir Abuna doakan sampai dengan hari ini, maju ke depan. Yang ulang tahun pernikahan, maju ke depan. Ayo terima berkat gembala. Cepat. Nih, loh kok banyak. Waduh, banyak. Luar biasa ini. Ini berkat khusus loh, karena berkat di saat Imlek. Wah, gembalanya kemana aja ini? Kok baru sebenarnya? Ayo siapa lagi? Yang ulang tahun pernikahan sebelah sini aja supaya Buna bisa beda-bedakan. Di sebelah sini nih. Kita nyanyi happy birthday ya Bapak Ibu. Happy birthday. Mari kita angkat tangan kita arahkan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang berulang tahun, kami bawa di dalam tangan Tuhan. Khususnya buat Alek dan Henry keluarga yang boleh merayakan wedding anniversary dan juga ulang tahun pribadi. Tuhan berkati mereka. Berkati keluarga ini dalam pekerjaan, dalam pelayanan mereka. Berkati mereka di dalam keluarga. Kami berdoa agar anggur kudus pernikahan Kana turun atas kehidupan mereka. Dan mereka akan menjadi saksi Tuhan yang hebat. Mereka akan melihat kebajikan dan kemurahan menyertai kehidupan mereka. Juga kami mengangkat tangan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Tangan Tuhan yang kuat ada di atas kepala mereka. Urapi Tuhan, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Dan apa yang menjadi kerinduan hati mereka Engkau dengar. Kami berdoa tidak ada lagi penundaan, bahkan ada percepatan, dan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka sehingga mereka makin mengasihi Engkau. Berikan kepada mereka kesehatan yang baik, hati yang makin cinta Tuhan, dan berikan kepada mereka hikmat di dalam bekerja, dalam melakukan apa yang menjadi tugas mereka Tuhan. Mereka akan melihat breakthrough dan terobosan boleh terjadi. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan seperti firman-Mu katakan, bahwa umur panjang ada di tangan anak-anak-Mu, kekayaan dan kehormatan ada di tangan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan semua itu Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan buat mereka saudara. Yang terakhir kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Geser. Ya. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Kita arahkan kepada anak-anak kita. Bapak firman-Mu katakan, biarlah anak ini datang kepadaku. Kami bawa anak-anak ini datang kepadamu Tuhan. Berkati hidup mereka. Sejak kecil mereka dipersiapkan untuk mengenal Engkau secara pribadi. Dan mereka menjadi
anak-anak yang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai generasi Tuhan di akhir zaman, di mana mereka akan membela firman-Mu, mereka akan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dan mereka akan menjadi terang di dalam komunitas, di dalam keluarga mereka, dan di tempat di mana mereka bersekolah. Bahkan kami berdoa, urapi mereka, berikan kepada mereka kepintaran, kecerdasan, hikmat yang luar biasa, dan roh yang takut akan Tuhan. Dunia semakin gelap, tapi kami percaya kalau Tuhan ada di antara dan dalam kehidupan anak-anak kami, maka mereka akan menjadi terang, dan mereka tidak akan menjadi sama dengan dunia. Terima kasih Tuhan. Berkati guru-guru sekolah minggu, berikan kepada mereka hati yang terbeban terhadap jiwa-jiwa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan saya mengundang untuk leader-leader maju ke depan. Kita akan berikan selamat kepada jemaat-jemaat kita. Mari Pak Daniel, Pak Ferdi, Jimmy menghadap ke depan. Joni, mana Joni? Nanti yang dari mimbar turun ke bawah. Abuni di depan, di sini. Buka kedua tanganmu saudara, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Yevarecha Adonai Fiyis mereka. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jair Adonai Panaf Elecha Fekunecha. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Jisa Adonai Panaf Elecha Feyasim Lecha Shalom. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu di dalam shalomnya. Yang menerima berkat Tuhan berkata, amin. Silakan duduk, ambil saat teduh. Nanti jemaat keluar dari sisi Pak Ferdi, baru terakhir kamu, baru turun tangga. Gak perlu bersalaman, gak perlu cipika-cipiki Bapak Ibu. Sin nian koile, dong sifat cahaya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.